Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Rusmalinda dengan NPM D119040009 dari kelas manajemen C, serta saya anggota dari kelompok 2, tugas mata kuliah manajemen keuangan internasional. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan menjelaskan materi mengenai multinational capital budgeting. Di akhir presentasi nanti, saya harap teman-teman dapat mengetahui dan memahami tentang materi yang saya sampaikan, yaitu mengenai multinational capital budgeting. Poin yang akan saya sampaikan dan saya jelaskan ada 9 poin. Di antaranya yaitu materi yang pertama yaitu menjelaskan mengenai pengertian multinational capital budgeting. Apa sih pengertian multinational capital budgeting? Capital budgeting adalah sebuah proses evaluasi bisnis guna menilai layak tidaknya sebuah proyek atau rencana besar perusahaan yang dilaksanakan. Menurut manajemen keuangan, multinational capital budgeting adalah sebuah proses menganalisa input dan output sebuah proyek dari segi finansial guna memastikan proyek mencapai profit yang diharapkan. Materi yang kedua menjelaskan mengenai tujuan multinational capital budgeting. Tujuan dari capital budgeting merupakan cara untuk mengevaluasi layak atau tidaknya suatu rencana proyek. Materi yang ketiga menjelaskan mengenai tahapan penganggaran modal multinasional. Terdapat beberapa poin dari tahapan penganggaran modal multinasional, di antaranya yaitu 1. Biaya proyek harus ditentukan. 2. Manajemen harus memperkirakan aliran kas yang diharapkan dari proyek. 3. Resiko dari aliran kas harus diestimasi memakai distribusi profitabilitas aliran kas. Yang keempat, manajemen harus menentukan biaya modal yang tepat. Dan yang terakhir, yang kelima, aliran kas yang masuk diharapkan digunakan untuk menentukan nilai aktiva. Materi yang keempat mengenai faktor yang harus dipertimbangkan untuk melakukan investasi di luar negeri. Terdapat beberapa poin, yaitu diantaranya 1. Fluktuasi nilai tukar. 2. Usia proyek. 3. Arus cash flow per tahun yang diharapkan. 4. Tingkat resiko di dalam dan luar negeri. Yang kelima yaitu nilai investasi awal. Materi yang kelima menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi multinational capital budgeting. Terdapat 8 faktor, di antaranya yang pertama yaitu 1. Fluktuasi valuta asing. Valuta asing selalu berfluktuasi sepanjang waktu, baik menguat maupun melemah. Ada 2 skenario untuk mengantisipasi perubahan valuta asing, yaitu skenario pesimis dan skenario optimis. Yang kedua, ada inflasi. Inflasi merupakan suatu keadaan menaiknya harga barang secara umum dan terus-menerus. Kenaikan inflasi bisa mengakibatkan membesarnya biaya variabel per unit. Yang ketiga, yaitu struktur penganggaran. Sebuah perusahaan dapat memilih bentuk pembiayaan dengan modal sendiri atau dari lembaga keuangan. Bentuk alternatif pembiayaan tersebut dapat ditentukan dengan analisa penganggaran modal. Yang keempat, ada block fund. Negara tuan rumah melakukan pelarangan atas dana yang akan dikirimkan oleh perusahaan anak ke perusahaan induk. Yang kelima, ada biaya sosial, yaitu suatu proyek harus memasukkan biaya sosial dalam perhitungan pengeluaran operasional normal. Yang keenam, ada nasionalisasi, yaitu resiko bentuk multinational capital budgeting adalah pengambilan alihan perusahaan oleh pemerintah. Jadi, perusahaan harus memperkirakan NPV sebelum diambil alih. Yang ketujuh, ada nilai sisa atau salvage value, yaitu besarnya nilai sisa proyek MNC memberikan pengaruh yang signifikan terhadap NPV yang diproyek. Yang kedelapan, ada insentif pemerintah negara asal, yaitu proyek baru MNC di luar negeri dapat memberikan dampak yang menguntungkan bagi kondisi perekonomian negara asal.
Materi ke-6 menjelaskan mengenai kompleksitas multinasional capital budgeting. Terdapat beberapa poin, di antaranya 1. Estimasi arus kas lebih rumit untuk investasi di luar negeri. 2. Arus kas tersebut harus dikonversi ke dalam mata uang induk perusahaan. Yang ketiga, dividen dan royalti umumnya dikenakan pajak. Yang keempat, biaya modal dapat berbeda untuk proyek asing dibandingkan dengan proyek domestik yang setara, karena proyek asing mungkin lebih atau kurang beresiko. Materi yang ketujuh menjelaskan tentang biaya multinasional capital budgeting. Yang pertama, ada ukuran perusahaan. Perusahaan multinasional merupakan perusahaan yang memiliki skala lebih besar dibandingkan dengan perusahaan domestik. Yang kedua, ada akses ke pasar modal internasional. Perusahaan multinasional pada umumnya mampu memperoleh dana dari pasar modal internasional, di mana biaya dana yang lebih rendah. Yang ketiga, ada diversifikasi internasional. MNC memiliki aliran kas yang lebih stabil melalui diversifikasi internasional, sehingga kemungkinan kebangkrutan lebih rendah. Yang keempat, ada resiko nilai tukar. MNC lebih terbuka terhadap fluktuasi nilai tukar, sehingga aliran kas lebih tidak menentu dan kemungkinan kebangkrutan lebih tinggi. Yang kedelapan, ada materi mengenai analisis penganggaran modal multinasional capital budgeting. Ada 4 metode. Yang pertama yaitu metode net present value, yaitu di mana budget proyek akan dihitung berdasarkan potensi perkembangan nilainya di masa depan atau di masa yang akan datang. Yang kedua, ada metode internal rate of return atau yang disebut metode IRR, yaitu metode mempertimbangkan waktu selain perhitungan nilai future value atau FV uang. Yang ketiga, ada metode average rate of return atau ARR. Sama halnya dengan metode IRR, akan tetapi yang dihitung dalam metode ARR ini adalah rata-rata pendapatan per tahun. Yang keempat atau yang terakhir yaitu ada metode payback period atau PP, di mana lama waktu yang diperlukan kembalinya dana investasi awal. Materi yang ke-9 atau materi yang terakhir menjelaskan mengenai studi kasus metode payback period atau PP. Rumus payback period atau PP yaitu adalah PP sama dengan N ditambah A dibagi B dikali 1 tahun, dengan keterangan PP yaitu payback period, N yaitu syarat period, pengembalian modal investasi, dan A yaitu jumlah kumulatif arus kas pada tahun terakhir, B yaitu arus kas pada tahun setelah tahun kumulatif arus kas berjalan. Contoh payback period bisa dihitung dalam permasalahan berikut, yaitu soalnya suatu usulan proyek investasi senilai 600 juta rupiah, umur ekonomis 5 tahun, dan syarat pengembalian 2 tahun, dan arus kas per tahun adalah tahun ke-1 yaitu 300 juta rupiah, tahun ke-2 250 juta rupiah, tahun ke-3 200 juta rupiah, tahun ke-4 150 juta rupiah, tahun ke-5 100 juta rupiah. Dari contoh di atas dapat diketahui bahwa arus kas setiap periode per tahun tidak sama, sehingga untuk menghitung payback period bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut. Tahun ke-1 nilainya tetap sama yaitu 300 juta rupiah. Tahun kedua yaitu 250 juta rupiah menjadi 550 juta rupiah. Dari hasil perhitungan tahun kedua ditambah tahun ke-1 yang nilainya 250 juta rupiah ditambah 300 juta rupiah menjadi 550 juta rupiah. Tahun ketiga 200 juta rupiah menjadi 750 juta rupiah. Hasil perhitungan 750 juta rupiah dari hasil 200 juta rupiah ditambah 550 juta rupiah. Tahun keempat 150 juta rupiah menjadi 900 juta rupiah. Dari hasil perhitungan 750 juta rupiah ditambah 150 juta rupiah.
Tahun kelima 100 juta rupiah menjadi 1 miliar. 1 miliar dari hasil perhitungan 100 juta rupiah ditambah 900 juta rupiah. Dari hasil perhitungan tersebut dapat kita masukkan ke dalam rumus, yaitu rumus PP sama dengan N tambah A dibagi B dikali 1 tahun. N-nya dapat diketahui yaitu 2 karena syarat pengembaliannya yaitu 2 tahun. Kemudian A ditambah B. A-nya itu yaitu jumlah kumulatif arus kas pada tahun terakhir. Arus kas pada tahun terakhir yaitu investasi awal dikurangi tahun kedua. Investasi awalnya 600 juta dan tahun keduanya itu 550 juta rupiah dikurangi ya. Yang B-nya itu rumusnya dengan keterangan rumus arus kas pada tahun setelah tahun kumulatif arus kas berjalan, yaitu arus kas per tahun ketiga dikurangi tahun kedua dengan nominal 750 juta rupiah dikurangi 550 juta rupiah dikali 1 tahun. Langsung dihitung 2 dimasukkan ke dalam rumus dan 0,25 dari hasil perhitungan 600 juta rupiah dikurangi 550 juta rupiah dan 750 juta rupiah dikurangi 550 juta rupiah, hasilnya 0,25 dikali 1 tahun dengan hasil yaitu 2,25 tahun. Dari contoh payback periode di atas dapat diketahui periode pengembalian modal yaitu sebesar 2,25 tahun atau tepatnya 2 tahun lebih 3 bulan. Proyek investasi tidak hanya melibatkan payback period untuk analisa keputusan. Arus kas juga menjadi pertimbangan bagi investor untuk mengalirkan dananya. Sekian materi presentasi dari saya mengenai multinasional capital budgeting. Semoga apa yang saya sampaikan dapat teman-teman pahami. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak materi yang saya presentasikan dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.